Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Juliana, NIM 0534243885 UP BJJ Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama terkait mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan. Itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari terkait sejarah penyuluhan pertanian. Karena apa? Karena sejarah penyuluhan pertanian akan memberikan kita pengetahuan tentang latar belakang kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Bahkan hampir setiap negara itu memiliki sejarah penyuluhan pertanian yang berbeda-beda karena perbedaan faktor yang melatar belakanginya. Untuk yang kedua yaitu tujuan dan peran penyuluhan. Untuk tujuan penyuluhan itu ada 2, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada usaha tani, mengelola usaha petani dengan produktif, efektif, dan efisien. Itu menurut Zakaria tahun 2006. Kemudian untuk tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani atau better farming, perbaikan usaha tani atau better business, perbaikan kehidupan petani dan masyarakat atau better living, dan bermasyarakat yang lebih baik atau better community. Untuk selanjutnya itu peran penyuluh itu ada 8. Ini saya ambil dari hasil Latsar Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil. Yang pertama yaitu penyuluh sebagai inisiator, yaitu memberikan gagasan atau ide-ide baru. Misalnya pada umumnya kan petani kekurangan modal usaha untuk kegiatan usaha taninya. Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh? Yaitu memfasilitasi peminjaman ke bank. Yang kedua, melakukan kegiatan simpan pinjam di Poktan, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lain. Penyuluh sebagai fasilitator, yaitu senantiasa memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan baik dalam penyuluhan atau proses belajar mengajar maupun fasilitas dalam memajukan usaha tani. Kemudian dalam hal penyuluh memfasilitasi dalam hal kemitraan usaha, berakses ke pasar dan permodalan. Kemudian penyuluh sebagai motivator. Peran penyuluh sebagai motivator itu penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya menjadi lebih baik. Kemudian penyuluh sebagai penghubung, yaitu yang pertama penghubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini penyuluh sebagai penyampai aspirasi masyarakat tani, yaitu contohnya dalam bentuk program penyuluhan pertanian. Penyuluh sebagai penyampai kebijakan peraturan-peraturan yang menyangkut kebijakan dan peraturan bidang pertanian. Kemudian penyuluh penghubung dengan peneliti. Dalam hal ini penyuluh senantiasa membawa inovasi baru, hasil-hasil penelitian untuk dapat memajukan usaha tani untuk petani di kelompoknya masing-masing. Kemudian penyuluh sebagai guru. Penyuluh yaitu membimbing petani yang senantiasa mengajar, melatih petani sebagai orang dewasa. Kemudian penyuluh juga bisa sebagai organisator dan dinamisator. Di sini penyuluh selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama, dan sebagai unit produksi. Kemudian penyuluh sebagai penganalisa. Penyuluh dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab yang ada di lapangan yang selanjutnya merupakan masalah yang dalam membuat program penyuluhan pertanian. Kemudian penyuluh sebagai agen perubahan. Di sini penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya sendiri ke arah kemajuan yang lebih baik. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan.
Pada dasarnya prinsip penyuluhan dan falsafah penyuluhan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam konteks penyampaian informasi dan pendekatan terhadap proses penyuluhan. Untuk prinsip penyuluhan sendiri adalah mencakup aturan atau pedoman yang menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program penyuluhan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan yang memandu kegiatan penyuluhan. Contohnya, prinsip penyuluhan adalah partisipasi aktif dari masyarakat atau petani, penggunaan metode partisipatif, penggunaan pendekatan yang berpusat pada peserta, serta berkelanjutan program penyuluhan. Untuk falsafah penyuluhan ini mencakup pandangan atau keyakinan yang mendasar tentang tujuan, nilai-nilai, dan orientasi umum dari kegiatan penyuluhan. Ini seringkali merupakan visi yang mengarahkan seluruh kegiatan penyuluhan. Contoh dari falsafah penyuluhan bisa berupa kepercayaan pada kekuatan pengetahuan untuk perubahan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, atau komitmen terhadap pemberdayaan individu dan komunitas. Perbedaan utama antara prinsip dan falsafah penyuluhan itu terdapat pada tingkat konkretnya, di mana prinsip-prinsip penyuluhan adalah pedoman praktis yang mengatur pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sedangkan untuk falsafah penyuluhan lebih bersifat abstrak yang mendasari visi serta orientasi yang lebih luas. Namun demikian, keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam membentuk pendekatan penyuluhan yang efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tugas pertama mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.